Shalom, selamat hari Minggu. Ungkapan ini terdengar amat singkat dan sederhana, namun bermakna sangat dalam, karena pada hari Minggu atau hari Ahad, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya untuk mengalahkan kerajaan atau kuasa maut. Tuhan Yesus telah melakukan karya besar untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Itulah sebabnya setelah peristiwa Paskah yang kita rayakan kemenangannya dengan beribadah pada hari Minggu, pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19 atau virus corona, tidak dapat beribadah dalam gedung gereja, tetapi kita harus tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus karena karya keselamatan yang telah diberikannya bagi kita. Presbiter yang melayani ibadah mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu yang ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberita firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ketiga yang cerah, fajar menghalalkan duka. Lihatlah kubur terbuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jemaat kekasih Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu,
hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan yang kami alami saat ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona, kadang kami merasa hidup bahwa pergumulan ini terlalu berat, harus kami hadapi. Kami harus berada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kadang kami berpikir kenapa pergumulan yang tidak nyaman ini Tuhan perkenankan terjadi. Tuhan, ampuni kami. Kami lupa bahwa ada maksud Tuhan di balik pergumulan ini, untuk menumbuhkan iman percaya kami yang harus dimulai dari keluarga kami. Selama ini sebagai orang tua atau anak-anak yang sudah bekerja, karena kesibukan pekerjaan, kadang kami kurang memberi banyak waktu yang berkualitas untuk keluarga kami. Apalagi untuk menguatkan dan membangun iman keluarga dalam peribadatan setiap harinya. Kami pun kadang merasa bahwa pekerjaan dengan penghasilan yang kami miliki semata-mata karena keahlian dan kerja keras serta pengembangan diri kami dengan talenta yang dimiliki. Kadang kami melupakan Tuhan dalam pekerjaan, jabatan, kekayaan, dan penghasilan yang kami miliki. Tetapi saat ini kami disadarkan bahwa semuanya itu karena kasih dan kebaikan Tuhan, serta harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan dapat mengambil semua yang kami miliki dalam pekerjaan kami. Demikian pula saat anak-anak kami sibuk belajar di sekolah, dan setelah mengikuti bimbingan belajar, kami hanya menyerahkan pendidikan anak-anak kami pada pihak sekolah dan guru-guru di lembaga bimbingan belajar. Tapi pada saat ini, kami diingatkan oleh Tuhan untuk lebih memberikan perhatian kepada anak-anak kami saat mereka belajar. Di saat kami dapat beribadah bersama di gerung gereja, kadang kami sebagai warga jemaat dan para pelayan terlibat dalam perselisihan karena merasa diri kami yang baik dan benar. Tetapi saat ini kami disadarkan dalam beribadah bersama dan melayani, kami membutuhkan orang lain. Kami membutuhkan hidup dalam persekutuan untuk bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami memakai maksud Tuhan dalam hidup kami, terlebih dalam menggumuli masa pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di saat kita mengaku dosa dan kesalahan kita, Tuhan adalah Allah yang mau mengampuni dan mengasihi kita. Dengarkanlah saat ini berita pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 7 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, selalu dosa dan kesalahan kita yang buruk, marilah kita masuki hidup yang baru dalam pertobatan. Kita berdiri bersama, kita mendengarkan perintah kehidupan sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memelaikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Kita masuki satu kita sebagai kita dengar sabda. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus. Terlebih hamba agar kami mampukan mengerti firman Tuhan, lebih dapat melakukannya dalam hidup dan
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dari Yehezkiel 36 pasal 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku pasti berfirman dalam api kecemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah kecemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, atau dalam masa penyebaran virus corona? Bagaimana Bapak Saudara sekalian rasanya bekerja di rumah, belajar di rumah untuk anak-anak, dan beribadah di rumah? Mungkin ini adalah sebuah fenomena baru atau kenyataan yang baru kita hadapi dan alami. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa bersyukur, beribadah, dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam pergumulan yang berat lainnya kita hadapi, bahkan ketika keimanan kita direndahkan, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam kesaksian seorang yang bernama Sandhu Sundar Singh dari India, dia adalah seorang pandita di sebuah atau agama tertentu yang sangat tidak senang dengan orang Kristen karena menjajah negara India itu. Dia merendahkan kekristenan. Dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan melawat dia dengan cara Tuhan. Dan akhirnya Sandhu Sundar Singh bertobat menjadi anak-anak Allah dan menjadi seorang misionaris di India. Sekali lagi, kalau kita direndahkan menyangkut hal yang hakiki, menyangkut keimanan kita, jangan pernah kita marah dan terluka, bahkan berkata kenapa kenyataan ini harus kita alami. Karena pasti ada maksud Tuhan yang terindah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana kehidupan umat Israel selatan Yehuda yang dibuang ke Babilonia karena dosa dan kesalahan mereka. Dosa mereka adalah menyembah berhala. Bukan hanya Tuhan yang disembah, tapi berhala pun mereka sembah. Dan kedua, mereka melakukan kekerasan, penindasan terhadap bangsanya sendiri. Khususnya para pejabatnya. Sehingga Tuhan marah, Tuhan kecewa. Dan kemudian mereka dibuang ke pembuangan di Babilonia. Dalam kondisi seperti itu, mereka dihina, mereka direndahkan. Katanya umat pilihan Allah, kenapa kau menderita? Katanya Tuhan punya perjanjian untuk setia dengan perjanjian Sinai. Kenapa sekarang menderita? Dan bangsa Edom kemudian berkata, semua tanah yang kau tinggalkan akan kami jajah. Para pemimpin dibuang ke Babilonia, taruna dibuang ke Babilonia, para tukang ahli-ahli bangunan dibuang ke Babilonia, tersisa sebagian umat. Orang Edom berkata, kami akan jajah. Itu menjadi tanah kami, itu menjadi milik kami. Direndahkan, dihina. Mereka sebagai umat Allah, umat perjanjian Allah oleh bangsa Edom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bangsa Edom ini ada di sekitar pegunungan Seir. Letaknya di selatan atau tenggara laut dari Laut Mati pada zaman itu. Ya. Dan bangsa Edom ini mereka ahli dalam bidang pertanian. Mereka pertambangan besi dan tembaga yang luar biasa. Yang pada zaman itu pertambangan besi, tembaga adalah sesuatu yang sangat dihormati, disegani sebagai suatu negara yang hebat. Ya, bangsa Edom ini kalau kita lihat sejarahnya itu selalu dikaitkan dengan Esau. Esau yang menjual dan kemudian diambil hak kesulungannya oleh Yakub.
pergi bergabung dengan suku Hori, dan kemudian beranak pinak, beranak cucu. Dan itulah yang akhirnya disebut sebagai bangsa Edom itu sendiri. Mereka merendahkan umat Allah. Mereka menghina umat Allah yang dibuang ke Babilonia. Yang tinggal pun mereka jajah. Karena mereka kuat bidang pertanian, tambang besi, dan tembaga. Melihat kondisi itu, melihat bangsanya direndahkan dan dihina, apakah kemudian Tuhan diam dan tidak bertindak? Tidak. Bacaan Alkitab kita saat ini secara tegas berkata, bahkan ayat 7 tegas berkata, bahwa oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu pasti akan menanggung noda mereka. Karena Tuhan, dikatakan ayat yang ke-6, Tuhan adalah Allah yang punya amarah dalam kecemburuannya ketika bangsanya dihina dan direndahkan oleh bangsa Edom, juga bangsa-bangsa lainnya. Allah tidak tinggal diam ketika umatnya direndahkan, dihina. Allah tidak tinggal diam. Walaupun mereka dibuang karena dosa, kesalahan mereka, karena persinahan dan menindas bangsanya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan kita, apalagi dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang tidak akan tinggal diam. Kalau Yehezkiel saja sesuai dengan namanya, Allah yang menghiburkan, dapat menghiburkan umat dalam penderitaannya, bahkan dengan amarah dalam rasa kecemburuannya akan menghukum, menindas bangsa Edom yang merendahkan dan menghina umat Allah. Apalagi Allah dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang akan menghiburkan, menguatkan ibu bapak saudara sekalian dalam berbagai masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Termasuk ketika kita direndahkan. Bandingkan cerita di awal khotbah Sandu Sundarsing. Akhirnya orang yang merendahkan iman Kristen malah diubah oleh Allah menjadi orang yang beriman dan memberitakan Injil kemuliaan Tuhan. Saat ini pun ibu bapak saudara sekalian dan saya, kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. COVID yang begitu mengerikan dan menakutkan karena banyak orang-orang yang terpapar bahkan sampai meninggal dunia. Tapi dalam kondisi pergumulan seperti ini pun, mungkin ibu bapak adalah ODP, mungkin ibu bapak PDP, atau sudah terjangkit COVID-19, atau sudah ditinggalkan oleh orang yang kita cintai karena terpapar COVID-19, atau juga ibu bapak sekarang dalam kondisi kehilangan pekerjaan, di PHK. Dan kalaupun masih bekerja, kondisi harus di rumah, bekerja di rumah,
belajar di rumah anak-anak kita, dan beribadah di rumah adalah hal yang sangat tidak menyamankan kita. Tapi kita diingatkan bahwa Allah dalam Yesus Kristus akan menghiburkan, menguatkan kita. Itulah sebabnya jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada pergumulan, jangan fokus pada COVID-19 atau penyebaran virus corona. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada kita sekalian. Fokuslah pada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kuasa dosa dikalahkan, kuasa maut dikalahkan. Sehingga apapun yang kita hadapi dan alami pasti bersama dengan Tuhan. Ketika kita fokus hanya datang kepada Tuhan, disitulah kita akan mendapat kekuatan, penghiburan, sukacita satu dengan yang lainnya. Perbanyaklah berdoa, perbanyaklah beribadah bersama dalam keluarga. Perbanyaklah bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Perbanyaklah introspeksi diri, merenung, agar hidup kita ini harus dan senantiasa kita arahkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau itu semua kita lakukan, di samping kita patuh mengikuti anjuran pemerintah, maka ibu bapak akan mendapatkan sukacita makna terindah di balik pandemi COVID-19, di balik penyebaran virus corona ini. Pasti. Bagaimana dengan ibu bapak? Kalau saya, ya, bersama dengan keluarga setiap hari harus dilalui. Dalam doa, ibadah, makan bersama. Semua bersama keluarga, hal yang indah. Dan berolahraga, menjaga kesehatan lebih baik, itu hal yang indah. Dan saya bersyukur kepada Tuhan atas masa pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Lebih banyak di rumah bersama istri dan anak-anak. Walaupun anak sulung saya di Jakarta, tapi menjadi lebih dekat dengan anak-anak. Dekat istri yang selama ini karena kesibukan dalam pelayanan dan keseharian, kadang kita kurang bersyukur atas keluarga kita, atas anak-anak kita. Nanti kalau sakit, kalau ada yang dipanggil Tuhan, baru kita menangis dan merasa kebahagiaan itu tidak ada, kebahagiaan itu hilang. Padahal ketika ada, malah kita tidak mensyukurinya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ingat, Tuhan mengubah kita. Tuhan akan menjawab hal yang paling hakiki. Direndahkan, Tuhan akan menangkan kita. Bergumul, berfokus pada Tuhan, kita akan menemukan makna berkat terindah dari Tuhan. Dan hal yang kedua kita diingatkan dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Yeskel juga di samping berarti Allah yang menghiburkan, dia orang yang tegas, sangat tegas. Dia tidak kompromi terhadap kehidupan umat dalam dosa. Dalam penyembahan berhala, dalam penindasan pemimpin kepada umatnya. Dia tegas dan berkata ini tidak benar. Itulah sebabnya mereka harus bertobat dan memperbaiki kehidupan mereka. Jangan menindas dan hanya memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan hidup dan kehidupan kita. Masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona, harus kita isi
isi ruang waktu kehidupan kita. Introspeksi diri, masuki pertobatan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini kita jauh dari Tuhan dan tidak hidup memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan itu. Saya lihat di televisi, apalagi di medsos, orang-orang Italia keluar dari rumahnya. Mereka sudah putus asa. Mereka berdoa di luar rumah mereka. Mereka menangis, mereka bertobat akan kesalahan-kesalahan mereka. Bagaimana juga saya lihat kabinet di Amerika. Mereka berdoa, anggota kabinet itu menangis minta ampun di hadapan Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan menegur, mengingatkan mereka dengan pandemi COVID-19 ini. Banyak orang-orang Amerika yang meninggal. Mereka bertobat, berdoa dalam rapat senat itu. Dan juga mereka akan merevisi undang-undang pernikahan sejenis. Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari, saat ini kita masuki permenungan terindah dalam pertobatan, dalam introspeksi diri kita sebagai bangsa. Kadang ketika kita berbeda keyakinan, kita tidak saling menopang satu dengan yang lainnya. Bahkan radikalisme terjadi di dalamnya. Tapi pada masa ini, saya lihat kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Lihat peristiwa di Cimahi. Umat Kristiani yang terpapar COVID-19, akhirnya tetangganya saling menopang, memberikan makanan. Begitupun dengan gereja-gereja. Bahkan seluruh elemen masyarakat sekarang terpanggil tanpa memandang apapun perbedaan mereka. Memberikan bantuan sembako, menopang warga yang dalam pergumulan berat. Ketika saya pun setiap sore berkeliling kota Medan dengan sepeda saya melihat banyak orang-orang yang membagikan sembako, makanan matang, bahkan uang kepada ojol, orang-orang miskin, penjual-penjual di kaki lima. Luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Ibu bapak, mari kita baharui hidup kita. Kita pulihkan hidup kita. Ingat, Allah yang menghiburkan, menyelamatkan kita, meminta kita memperbaharui diri kita, meminta kita memulihkan hidup kita untuk hidup, meninggalkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan hidup hanya memuliakan nama Tuhan. Yakinlah, pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini akan berakhir. Dan kita akan menemukan makna terindah untuk kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan bangsa ini. Bahkan kehidupan dunia ini. Amin. Kita masuki saat teduh kita.
Mari kita angkat pujian Anak Allah turun ke dunia, Gita Bakti 182 ayat pertama. Jangan cemas. Anak Allah turun ke dunia, mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku. Kubur yang kosong bukti kebangkitannya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan ucapkan pengakuan iman rasmi dalam keyakinan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Dan masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami imani bahwa Engkau Allah yang baik dan sangat mengasihi. Engkau berikan kasih dan cinta, karya keselamatan untuk kami. Engkau berikan dunia alam yang indah untuk kami. Namun kadang kami kurang mensyukurinya, apalagi hidup memuliakan nama Tuhan. Kadang beribadah hanya menjadi suatu ritual pertemuan umat belaka, tanpa kami hidup ingin bertemu dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, tapi kadang hanya menjadi sebuah pertemuan rutin. Tapi dalam masa pandemi COVID-19 ini kami ingatkan, ibadah yang sejati adalah hidup bersyukur atas karya keselamatan Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan dunia ini. Tuhan tolong, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong pemerintah Indonesia sampai hasil akhir, sampai tingkat lurah, lingkungan RW dan RW. Tolong Tuhan kami sekalian. Dan lebih daripada itu, biarlah kami di masa ini saling berbagi, menopang, menguatkan satu dengan yang lainnya. Mereka yang dalam pergumulan, duka cita, karena ditinggalkan
di rumah sakit atau di ruang isolasi karena terpapar COVID-19 dan positif PDP, Tuhan berikan kekuatan-Mu, Engkau selalu bersama-sama, juga untuk ODP di rumah. Berdoa kami untuk kami sekalian, kami berharap agar kami menjadi orang tanpa gejala, sehingga kami tidak bisa dan tidak akan menjadi penyebar COVID-19 ini. Tapi kami rindu, kami untuk taat pada pemerintah dengan segala yang ditetapkan. Sehingga pergumulan ini kami yakin cepat dan pasti akan berakhir. Mereka yang terdampak, Tuhan tolong kuatkan ketika mereka kehilangan pekerjaan, di PHK dan dirumahkan. Kami rindu gereja dan kami berbagai macam elemen dalam gereja dan masyarakat saling menopang, membantu satu sama lain. Satgas yang ada, bila saling menopang satu dengan yang lain. Pemberian sembako, APB, masker, dan lain sebagainya. Biar kami sungguh saling menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan yang mengasihi kami, yang bersuka cita ulang tahun, kelahiran, perkawinan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, diakan penatua, di jajaran GPIB, bersama dengan pengurus Pelkat Komisi, dan kami juga yang melayani pada saat ini, terlebih di tengah jemaat GPIB Immanuel Medan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, yang menyempurnakan isi doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan, dan syukur dapat jemaat transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 106-00-7400002-0 atas nama GPIB Immanuel Medan, atau memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke kotak yang ada di dalam gedung gereja atau di depan mimbar. Dengarlah nas Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan 5. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga peroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami di dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat, mohon perhatiannya sejenak untuk inti sari warta jemaat Minggu 26 April 2020. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan selamat beribadah bagi warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Kedua, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, PGI dan Majelis Sinode GPIB, maka ibadah minggu, ibadah keluarga, pelayanan kategorial, dan lainnya diadakan melalui live streaming YouTube GPIB Immanuel Medan atau Facebook dan live streaming GPIB Mupel Sumut Aceh. Marilah kita pun berdoa menyatukan hati, bergumul bagi persoalan ini dalam gerakan doa bersama seluruh jemaat GPIB di rumah masing-masing pada setiap hari jam 12.00 dan 21.00 WIB. Kedua,
Jemaat GPIB Immanuel Medan dapat mengikuti jadwal ibadah minggu yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 09.30 WIB dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB melalui YouTube GPIB Immanuel Medan atau video YouTube di WA Grup Jemaat GPIB Immanuel Medan. Persembahan dapat diberikan ke GPIB Immanuel Medan melalui pertama gereja, jemaat mengisi dan menulis di amplop kolekte, lalu membasuh tangan dengan hand sanitizer yang telah tersedia, kemudian menaruh amplop ke kotak persembahan yang ada di depan mimbar gereja. B. Dapat ditransfer melalui internet banking dan mobile banking ke rekening Bank Mandiri nomor 106 00 74 0002 atas nama GPIB Immanuel Medan. Yakinlah Tuhan kita Maha Besar dan Maha Kuasa serta mampu mengalahkan penyebaran virus corona, namun kita tetap diminta menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Ketiga, diinformasikan kepada jemaat bahwa GPIB Immanuel Medan membuka posko bantuan corona atau COVID-19 yang diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan mata pencarian karena sebagai pekerja atau buruh harian ataupun bantuan yang sangat dibutuhkan berupa 1. Sembako berupa beras, gula, mie instan, minyak goreng, susu kaleng atau makanan kaleng. Bantuan dapat diberikan ke kantor gereja pada setiap jam kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Dan bisa juga ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 106 00 74 0020 atas nama GPIB Immanuel Medan dengan kode COVID-19 diakhiri jumlah dana. Sebagai contoh memberikan donasi Rp500.000, maka jumlah yang ditransfer ke rekening Rp500.019. Dapat juga disampaikan melalui kotak persembahan khusus bantuan corona yang ada di depan mimbar gereja. Demikian diinformasikan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih. Atas nama Majelis GPIB Immanuel Medan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang telah memberi persembahan syukur, persepuluhan, dan dana partisipasi pembangunan pada hari ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ulangan 28 ayat 8a dan 12a. Demikian pula ucapan selamat bersukacita dan berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam sepekan berjalan. Yakinlah Tuhan Yesus sumber berkat dan sukacita menyertai hidup kita. Demikian penyampaian inti sari warta jemaat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah untuk menjadi saksi di mana kita berada. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukan firman Tuhan dalam tugas panggilanmu di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa.
di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi, dinaungan Tuhanku. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.